Wah, kenapa? Mai ketel. Pak, bangun Pak. Pak, bangun. Ada apa, Pak? Selamat siang, Pak. Siang. Kami mencari dua orang preman yang kami curigai masuk ke rumah ini. Preman? Nggak ada preman di sini. Yang ada temon. Kami mencari preman, bukan temon. Ya gimana dong, Pak? Yang ada temon? Sepertinya preman yang kita cari tidak masuk rumah ini. Ayo kita cari tempat lain. Ya. Maaf mengganggu, Pak. Makasih. Selamat siang. Nyari preman di sini. Kalau mau nyari preman, sana tuh. LP Cipinang. Penuh. Nemu. Sebenarnya kami berdua ini memang baru kabur dari LP Cipinang. Tapi kalau polisi itu mencari kami di LP Cipinang, bodoh aja polisinya, nggak bakalan ketemu, iya gak? Iya. Lo nggak usah takut. Gue cuma mau ngucapin terima kasih. Coba tuh polisi berdua masuk ke sini. Habis kita kegep lagi. Sekarang begini aja, sebagai imbalannya, kalau lu makan di kawasan ini, lu sebut aja nih, nama Bang Gondrong. Lu nggak bakalan ditarikin bayaran nama yang punya warung. Ngerti gak lu? Dulu gue jagoan daerah sini. Dan juga gue gondrong. Pas keluar Cipinang aja. Jadi cepak begini. Waduh. Abang preman juga? Lo baru dari LP Cipinang. Gue dulu dari Salemba dioper ke Sukamiskin. Terakhir Nusa Kambangan. Waduh, bang. Ampun, bang. Ampun, bang. Ampun. Ya udah, pergi lo sana. Iya, bang. Makasih, bang. Makasih. Tapi boleh juga tuh gue pakai namanya Bang Gondrong. Jadi kan gue bisa makan tiap hari, gratis lagi. Mon, makan siang udah siap belum? Udah, Makan pakai apaan nih? Ntar kayak kemarin lagi nasi doang. yang hari ini Del, kita makan spesial. Bebas, makan sebanyak-banyaknya. Emang lu punya duit? Ah, makan tuh nggak perlu pakai duit, Del. Nanti bayarnya pakai apa? Pakai joget? Udah, lu ikut gua aja deh. Nggak usah banyak bacot. Mau nggak? Ya mau. Ikuti Bang Temon. Pesan gue nggak enak nih. Pasti ujung-ujungnya nggak beres. Bon, kita bayar pakai apa nih? Tenang aja, Del. Pakai ini gue. Pakai gigi lo. Gigi lo kan nggak ada yang emas. Gigi biasa semua. Mana laku? Bukan pakai gigi, tapi pakai omongan gue. Lo makin ngawur aja lo. Mana ada orang mau dibayar pakai omongan? Mbak. Mbah Gondrong. Iya, Bang. Aduh, cabut. Hebat lo, Mon. Sekarang lo udah jadi raja preman. Itulah Temon yang sebenarnya, Del. Maksud lo sebenarnya kalau makan di warteg nggak pernah bayar? Bukan begitu, Del. Tapi Temon yang sebenarnya adalah sosok yang berwibawa dan ditakuti. Nyokap gua ditodong tuh. Lo kok diem aja, Mon? Lu berani nggak sendirian? Ya, ini bukan masalah berani nggak berani, Mon. Mati juga gua jabanin. Nyokap gua ditodong. Berisik ya? Berisik! Apa-apaan? Lepasin nggak? Apa nih? Lo jangan banyak bacot deh. Mau kena nih lo. Hah? Tajam nggak tuh? Tajem lah. Mau nyoba lo. Enggak, abang aja di leher. Mak gue sih kagak mempan. Aduh, Del, gimana nih, Del? Ya gimana, mah? Jarum suntik aja Abdel takut, apalagi beginian. Takut lu, Del? Gue geli ngeliat pisaunya.
Bekas dipakai apa kali? Geli, emangnya tokai. Bang Temon. Sorry nih bang, kita lagi cari rezeki. Iya bang, abang tenang aja, entar dapat jatah deh. Iya bang. Lu tahu nggak yang lu todong siapa? Nggak tahu bang. Emang siapa bang? Ini nyokapnya teman gue. Gue numpang di rumah dia. Kalau cari sasaran tuh, lihat-lihat dong. Udah sana, cari sasaran yang lain. Iya bang, maaf deh bang. Aduh, hebat kamu ya, Mon. Untung aja ada kamu, Mon. Terima kasih ya. Kalau enggak gimana, nasib tante nggak tahu deh, Mon. Gue heran sama tuh preman. Apa yang ditakutin dari lo, Mon ya? Badan lebih gede gue. Jenggot lebih gondrong gue. Apaan lo yang lebih dari gue, Mon? Udahlah, Del. Biar tabang Temon ancur begini, tapi nyelamatin mama. Daripada kamu, baru cuma gede doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kayaknya mah Kayak apaan sih? Udah, nggak usah tapi-tapi. Ayo pulang yuk. Ayo, Mon. Del, Mon, kita makan-makan ini syukuran karena tante telah selamat dari penodongan, Mon. Alah, paling ini juga akal-akalan si Temon. Pasti dua orang penodong itu temannya si Temon. Biar si Temon bisa dibilang pahlawan. Kayak yang di sinetron-sinetron. Basi, Mon. Sidik aja lo. Gue bukan sirik, Mon. Gue curiga. Ya sama aja. Apapun komentar kamu, Del. Yang pasti, yang jelas, yang nyelamatin mama itu Temon, Del. Emang setuju, Tante. Padahal di tas tante itu ada 10 juta loh, Mon. Hah? 10 juta, Tante? Iya, Mon. Nih, sebagai imbalan tante kasih 1 juta. Terima kasih, Tante. Bagian Abdel mana? Aduh, Del, kamu kan nggak ikut nyelamatin mama, masa minta bagian sih? Ya udah ah, mama mau pergi dulu. Nah, setelah makan kamu beres-beres ya. Tapi ingat, jangan suruh Temon ya, Del. Pergi dulu ya, Mon. Hati-hati, Tante. Ingat tuh pesan nyokap lo. Nanti semuanya nih lu beresin. Jangan nyuruh Temon. Bingung, dunia jadi kebalik. Siapa yang numpang, siapa yang nampung. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau lu nggak nurutin omongan nyokap lo, lu mau masuk neraka. Gue setuju, Mon. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, gitu dong. Tapi neraka di muka lu. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mendingan gua tidur dulu lah. Tumben, Klis. Nggak langsung tidur. Biasanya kalau gua kesini, lu lagi tidur mulu. Gue sekarang ngeri sama lo, Mon. Ngeri kenapa, Klis? Gue denger soalnya lu udah ditakutin sama para preman. Lu kan sekarang udah jadi raja preman. Gue tuh bukan preman, Klis. Tapi preman-preman aja yang manggil gua abang. Itu ya, Mon. Kalau di penjara nih, Klis, kalau kita ditakutin, disegenin, itu disebutnya abang-abangan. Makanya preman-preman kalau manggil gue tuh abang. Ini, Mon, gope, Mon. Uang apaan nih, Klis? Ini biar hidup gua aman, Mon. Lu jangan menghina gue, Klis. Biar kata gue preman, gue nggak bisa disogok. Gue bukan menghina, Mon. Tapi gue takut, Mon. Oh, kalau lu takut, ya gue terima uangnya. Tapi jangan segitu dong, kurang. Iya, iya, Mon. Ini gue tambah nih, juta, Mon. Nah gitu dong. Tapi inget ya, Mon, hidup gua aman. Iya, gue jamin aman. Klis, di kalangan preman, itu ada lagu kebangsaan, Klis. Iya, Mon. Lu mau denger nggak? Boleh, yuk. Kalau nggak dengerin, ntar gue panggilin temen-temen gue nih. Jangan, Mon. Pak, cipak, pak, preman-preman. Oh, oh, pak, cipak, pak, metropolitan.
ye, pak cipak pak preman, oh, pak cipak pak metropolitan, ye, galak, preman sekarang, kalau dibacok tandanya jantan. Males, satpam sekarang disuruh ronda tiduran. Pak cipak pak preman, oh, pak cipak pak metropolitan, ye, pak cipak pak preman, oh, pak cipak pak metropolitan, ye. Wah, suara lu bagus banget, Mon. Bagus. Kemarin lu bilang suara gue fales. Itu mah kemarin, Mon. Kalau sekarang kan lu temennya preman. Oh gitu ya. Yaudah, sekarang gue mau cabut lu, Klis. Iya, Mon. Gua bingung sama Temon. Kok preman-preman takut ya sama dia? Dia preman apa pengamen sih? Masa preman bergitar? Yang ada sih Satria bergitar. Gua pusing. Tidur aja dah. Ski, apa? Lu inget gak waktu kita kemarin di sel? Iya. Hidup kita itu bagai burung di dalam sangkar. Betul. Gak bisa berbuat apa-apa. Juga. Biar kata kita di dalam dikasih makan, dikasih minum, tetep aja kagak enak. Nggak kayak sekarang ini, iya gak? Bener juga loh. Bisa nyantai. Bagusnya kita ditolong Bang Temon. Betul. Kalau enggak, kita ke gap lagi. Masuk bil lagi. Iya. Ada Bang Timon datang. Bang. Bang, dari mana Bang? Biasa, dari pangkalan Muklis. Pangkalan Muklis. Yang ngambil setoran. Jatah keamanan. Bang Temon udah punya jatah. Waduh, Bang Timon hebat juga nih. Mantan reman, jago main musik. Iya. Siapa dulu? Temon gitu loh. Ya dong Bang, kita nyanyi dong. Boleh. Nyanyi lagu apaan? Bang, hidup di bui Bang. Kalian reuni ya. Oke. Jadi, lanjut. Lu joget, Mas. Oke, tenang aja Bang. Hidup di bui bagaikan burung, makan antri nasinya jagung. Hidup di bumi pikiran bingung, apa daya badanku terkurung, apalagi penjara Cipinang. Masuk remuk, pulang jadi gemuk. Hai kawan, dengarkan lagu ini. Hidup di bumi menyiksa diri. Hai kawan, jangan mengalami badan hidup terasa mati. Hebat. Bang Timon gitu loh. Berisik banget sih. Bikin orang nggak bisa tidur aja kalau nggak ngantuk. Si Temon ada-ada aja lagi. Bawa yang begituan ke sini. Baru keluar dari penjara aja udah nyanyi-nyanyi. Ketangkep lagi nangis loh. Untung gue udah sadar. Kalau gue masih kayak dulu mah, jangankan 2, 4 preman aja pernah gue hadapin sendiri. Temon kabur. Udah gitu gak besok gue lagi habis itu. Mbak Fitri. Pak
Muklis sih gimana sih? Tidur mulu. Komplek ini udah nggak aman nih. Udah banyak preman. Saya juga dapat laporan, Mbak Fitri. Gimana nih? Saya harus lapor Pak RT nih. Klis, saya dapat laporan ya. Temon dan para preman itu sekarang sudah membuat resah di komplek ini. Jadi kamu harus ambil tindakan. Saya di sini hanya bertanggung jawab soal keamanan, Pak RT. Kalau masalah preman, itu mah bukan urusan saya. Urusannya Pak RT. Pak Muklis ini gimana sih? Namanya preman itu urusannya juga keamanan. Itu berarti urusannya Pak Muklis juga. Nah, kalau soal keamanan, itu baru tugas saya. Udah, pokoknya kamu harus lapor ke kantor polisi. Kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian itu. Tunggu dulu, Pak RT. Saya kan cuma satpam. Masa saya kasih koordinasi ke polisi? Kamu itu pervilen, banyak ngomong. Pokoknya kamu ikut saya ke kantor polisi. Let's go. Enggak, Pak RT. Pokoknya let's go. Enggak. Ayo. Sama-sama begonya tuh orang. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Lo nggak usah mimpi deh, Mon. Lo lah dapetin Mbak Fitri. Ya, preman aja takut sama gue. Masa Mbak Fitri berani nolak cinta gue? Emang Mbak Fitri preman? Udah nggak usah banyak cincong deh. Lo berani nggak taruhan? Nggak usah pakai taruhan juga. Lo udah pasti kalah, Mon. Ya berani nggak taruhan lo? Taruhan tuh dosa, Mon. Ya kita cari taruhan yang nggak dosa dong. Ya mana ada taruhan nggak dosa? Ya, terus gimana dong? Nah, begini aja. Kalau lo nggak bisa dapetin Mbak Fitri dalam minggu ini, lo harus nyiapin makan malam buat gue selama seminggu. Berani nggak lo? Berani? Gue yakin dapet kok Mbak Fitri. Tapi kalau gue yang dapet, Gue rela disiapin makan malam sama lo selama seminggu. Berani gak lo? berani. Gue yakin dapet. Deal. Deal. Cium tangan. Preman cium tangan. Emang preman gak pernah punya orang tua? Ya nggak punya, kalau punya dinasihatin mulu nanti. Ya udah, kalau nggak mau cium tangan, kita nggak jadi nih. Gue mau apaan? Nggak jadi taruhan. Kan kita nggak taruhan. Oh iya ya. Gue coba dulu deh. Gue yakin pasti bisa dapetin Mbak Fitri. Kalau Mbak Fitri berani nolak cinta gue kerahin anak buah gue yang preman-preman untuk nakut-nakutin Mbak Fitri supaya mau jadian sama Bang Temon. Gue ngambil mana gitu? Del, itu Mbak Fitri. Ya udah, lo tembak aja sekarang, Mon. Mbak Fitri, Hai Mas Temon, Mas Abdel. nggak usah basa-basi Mbak Fitri. Dari dulu saya suka sama Mbak Fitri. Mbak Fitri suka nggak sama saya? Kalau sampai Mbak Fitri nolak, Kok jadi ngotot gini sih? Emang kenapa kalau Fitri nolak? kalau Mbak Fitri nolak, terpaksa saya mengerahkan teman-teman saya yang preman. Dek, Mon. Matski. Hey. Matski. Loh, ngapain kamu di sini? Bukannya kalian ada di LP Cipinang? Kami buron, Mbak, dari Cipinang. Iya, Mbak. Mbak Fitri, kenal juga sama yang beginian? Iya, mereka ini temennya mantan suami dulu waktu SMA. Mon. Jadi lu mau nembak Mbak Fitri? Mon, asal lu tahu ya, mantan suami Mbak Fitri ini itu bekas CS gua waktu di SMA. Ngerti lo? Kita tanya dulu Mbak Fitri, dia mau apa enggak? Kalau dia mau, kita hormati keputusan dia. Tapi kalau enggak, kita hajar si Temon. Biar kata dia pernah ngundi di mana? Di Nusa Kambangan. Gua nggak takut. Si Temon di Nusa Kambangan bukan di penjara, Bang. Waktu itu piknik sama saya. Kan Karang Taruna ngadain 17 Agustusan. Saya ajak si Temon. Berarti kita berdua ditipu dong. Mbak Fitri, emang Mbak Fitri mau sama si pembohong ini? Hajar, Jack. Tapi
Ada bisanya juga lo, Mon. Kenapa lo? Kagak mempan, tangan gua sakit deh. Jangan, dikebal juga. Lo mau nyoba juga? Wah, jelas. Ayo. Sakit dah. Wah, melu mempan sih. Sama gua kagak. Terang aja, yang lo tonjok itu gembok. Aduh, aduh, sakit tangan gue. Udah coba lagi. Jangan. Polisi! Pak polisi! Ini nih. Tolongin dong, Pak Polisi. Kamu ikut saya ke kantor polisi. Saya bukan preman, Pak. Yang preman yang tadi 2 lari itu, Pak. Jangan percaya, Pak. Tapi para preman itu manggil dia abang. Berarti dia ada dengkota preman, Pak. Sembarangan lo, please, ngomong lo. Tapi bener muklis, Mon. Tadi aja waktu dipukul, lo sempat ngemempan. Berarti lo kan preman. Kalau dipukul nggak mempan, emangnya preman. Tadi aja mukulnya salah, kenanya gembok. Udah. Ayo, Dek Fitri, ikut saya. Ih, apa sih? Ih, pegang-pegang apa sih, Pak RT? Maksud saya ikut ke kantor polisi. Pak RT, kok main paksa sih? Please, tangkap Pak RT. Dia juga preman, main paksa orang. Iya, Del. Ayo, Pak RT. Ayo. Jangan sembarangan ya kamu ya. Jelek-jelek ini RT loh. Siap, Pak RT. Siap, gondolmu. Pak polisi, let's go si Temon. Ayo teman, ikut. Nah, gimana dong ini? Katanya preman. Diajak ke kantor mewek. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon, mau kemana lo? Gue mau beli makanan siang. Ya terus ngapain pakai jas hujan? Hujan kagak di luar. Emang belum tahu, Del? Kalau komplek kita ini sedang terjangkit wabah penyakit cacar. Iya, gue udah tahu. Terus lo kenapa pakai jas hujan? Orang di luar nggak hujan. Penyakit cacar itu kan bisa menular lewat sentuhan, Del. Makanya gue pakai baju gini. Oh, terus kenapa pakai masker? Nah, lu harus tahu nih, Del, bahwa penyakit cacar itu tidak hanya menular lewat sentuhan aja, tapi bisa juga lewat udara. Makanya gue pakai masker. Tapi nanti kalau di jalanan ada cewek cakep kena cacar, mau kenalan sama lo gimana? Ya ada caranya, Del. Caranya gimana? Ya tungguin sampai dia sembuh dulu cacarnya. Kan ada lagunya. Lagunya siapa? Es teh 2 gelas, cacar. ST12. ST12. ST12 mah Puspa. Ini es teh 2 gelas, cacar. Main di mana? Mainnya di rumah aja, Del. Kalau main di luar rumah, nanti kita berdua bisa kena cacar lagi. Oh iya ya. Kau gadisku yang cantik.
biar muka lu jelek, tapi lu kagak kena cacar. Iya ya, Mak. Udah, minum haus. Iya, sebentar ya, Bude ambilin. Din, ini lokasi ini, Din. Enggak, Mak. Gimana sih lu, Din? Emak kan udah ngambilin. Masa lu kagak mau ngasihin? Si Beno tuh kan bukan sepupu emak, tapi sepupu lu. Nih. Udah deh. Nih, Ben. Aduh. Gitu dong, Din. Makasih ya. Udah. Kalau misalnya besok Beno nggak sembuh juga, bawa ke dokter aja, Bude. Cacarnya ini menular. Tapi kan gue nggak nyentuh lu, Ben. Meskipun nggak nyentuh, tapi bisa menular lewat udara, air, dan... Aku pergi meninggalkan sakit cacar di muka Beno yang memuat malu keluargaku. Wah, tidur lagi. Klis. Ngapain suruh ini? Gangguin orang tidur aja lo. Tidur sembarangan lu. Sampah aja nggak tidur sembarangan. No, kalau mau tidur di pangkalan lu, RT 11. Ngapain lu tidur di sini? Terserah gua, Din. Gua satpam kompleks ini. Gua mau tidur, mau jaga, terserah gua. Itu namanya bukan jaga sambil tidur, Klis. Tapi tidur sambil jaga. Klis. Lu tahu nggak? Kalau komplek ini sekarang siaga 1. Emangnya kenapa? Ada ancaman bom? Klis. Hati-hati, Din. Soalnya warga udah ketularan cacar. Nih, lu pakai ini, Din. Pakai ala ninja. Supaya lu nggak ketularan warga yang kena cacar. Oh, gitu ya, Klis? Iya. Yes, aman, Klis. Biar nggak kena penyakit cacar. Iya. Lu mau nitip makanan nggak? Mau, Din. Gua nitip ya. Nih, Din. Din, supaya lo aman, bawa pentungan gue, Din. Nih. Makasih, Klis. Iya. Sambil nungguin Udin, mendingan gua tidur dulu. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ampun, Bang. Ampun. Jangan bunuh saya, Bang. Ambil aja duitnya, Bang. Ambil minyak ya, Bang. Ya, tapi jangan bunuh saya, Bang. Bangun lo! Bangun! Lo, Din. Berani ngerampok lo sekarang. Ngerampok tukang pangsit. Amatiran amat sih lo. Siapa yang mau ngerampok, Del? Gue mau beli mie pangsit. Nggak beli pangsit. Gaya lo kayak ninja. Untung gue belum pukul lo. Gue pakai pakaian ala ninja untuk ansipipasi, Del. Biar gak ketularan penyakit cacar air. Kayak temon aja lo. Pakai jas hujan, pakai masker siang-siang. Temen lo ikutin. Tapi bener, Del. Kita harus hati-hati. Beno aja sekarang kena. Hah, yang bener lo, Din. Iya. Si Beno kena cacar air. Pantesan si Bude tidur di sofa rumah, pada ngungsi. Lagian si Beno malu-maluin keluarga besar Abdel aja. Kena penyakit cacar. Apa kek? Jantung kek? Stroke kek? Hai, kok pada ngumpul di sini? Iya, Mbak Fitri. Kita lagi ngomongin Beno. Beno kena cacar air. Mbak Fitri jangan deket-deket. Iya, Mbak Fitri. Justru itu Fitri mau ke sana, Mas. Kasian kan Beno sakit-sakit gak ada yang rawat. Masa ganteng-ganteng ditinggalin sendirian di rumah? Udah dulu ya, Mas. Fitri ke sana dulu. Nanti keburu hujan nih. Dah. Beno baru tahu, Mbak.
kalau orang yang udah pernah kena cacar nggak bakal kena lagi ya? Jadi Mbak Fitri nggak usah khawatir. Mbak Fitri dulu kenanya waktu SD kalau nggak salah. Terus kok nggak ada bekasnya? Malah Mbak Fitri tambah cantik. Kamu bisa aja, Beno. Emang iya? Makan dong, sayang. Lis, gue mau curhat soal Mbak Fitri. Tet. Gue mau curhat. Kok tidur sih? Orang tidur mengganggu orang curhat. Gua nggak bisa dengar lo curhat, Din. Monyet katarak lu. Emang lu budak? Nggak bisa denger lagi. Bukannya gitu, Din. Orang kalau dengerin curhat tuh harus konsentrasi, Din. Kalau kita konsentrasi, perut kita lagi nggak lapar, Din. Nah, kalau perut lapar, harus diisi, Din. Cepet. Banyak cincong lu. Udah, sekarang lu mau makan warteg apa nasi padang? Gini aja, Din. Mendingan duitnya kasihin ke gua aja. Ntar gua beli sendiri. Mana cepet. Nih. Nah, sekarang lu curhat deh. Ini, Klis. Si Beno kan sakit, pitik-pitik gini. Sekarang lagi dirawat sama Mbak Fitri. Ternyata Mbak Fitri nggak takut ketularan. Soalnya Mbak Fitri dulu udah kena penyakit cacar. Nah, gimana dong, Klis, caranya biar gue bisa dirawat sama Mbak Fitri? Gampang, Din. Mendingan lu deketin si Beno supaya lu ketularan. Nah, kalau lu udah ketularan, pasti lu dirawat sama Mbak Fitri, Din. Bener juga, Klis. Loh, ngomong-ngomong, lu kan belum beli makanan, Klis. Tapi kok udah konsentrasi? Yang bikin konsentrasi, duit apa makanan sih? Mana duitnya? Din. Apain sih, Din? Din. Ya, duitnya dibawa. Ya, bego banget gua. Kenapa tadi gua nggak beliin makanan dulu ya? Baru gua dengerin dia curhat. Gua jadi nggak dapet duitnya si Udin dah. Gue harus kena penyakit cacar biar Mbak Fitri mau ngerawat gue. Oh, Mas Udin sakit ya? Ya udah deh, biar Fitri rawat. Beno. Mas Udin? Iya, Mbak Fitri. Ya udah, karena Mas Udin udah jagain Beno, Fitri langsung ke kantor aja ya. Oh, nggak apa-apa, silakan. Beno biar Mas Udin rawat. You are so generous. Gak disangka loh Mas Udin ini berhati mulia. Tapi gak apa-apa Mas Udin, walaupun wajah tidak ganteng, yang penting hatinya mulia. Jadi Mbak Fitri suka sama laki-laki yang berhati mulia ya? Well, of course. Tapi tetap harus ganteng. Dah. Lu si Ben. Kocok lagi lau lu. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Aduh, kok Mbak Fitri nggak muncul-muncul sih? Din. Lu kena cacar juga ya? Iya, ketularan elu, Ben. Ketularan gua. Orang gua udah nyuruh lu ngungsi, elunya si bandel. Lu tuh, cok ganteng, nggak penyakit. Beno, udah sembuh? Ya, udah lah Bude, udah kering. Syukur deh. Lah, lu kenapa, Din? Sakit cacar juga? Iya, Mak. Ya, baru pulang terpaksa emak ngungsi lagi dong ke rumah si Abdel nih. Udah deh, Emak sama Beno ngungsi aja. Nggak usah peduliin Udin. Terus? Lu siapa yang ngurusin? Lu siapa yang ngurusin?
Ya Mbak Fitri, Mak. Mbak Fitri kan udah nggak bisa kena penyakit cacar lagi. Si Fitri keluar kota seminggu, Din. Ada tugas dari kantornya. Ya udah, kalau gitu emak ngungsi lagi deh ke rumah si Abdel. Sama deh Bude, Beno juga ikut ngungsi. Yuk, yuk, Yuk. Hancur mukaku karena cacar. Emak dan Beno pergi tinggalkan diriku. Mbak Fitri tak kesini, yang ada hanya aku sendiri. Masihkah ada cakep ini? Nasib. Udah kena penyakit cacar, malah ditinggal sama Mbak Fitri. Mbak. Cacar, pergi. Ya, mau ditanya malah pergi. Pak. Cacar. Kagetin aja lo. Jangan pegang-pegang, terus spion gua ketularan cacar lagi. Tolongin gue dong. Kita tolong apaan? Matiin dulu dong motornya. Tolongin gue, Del. Anterin gue ke puskesmas. Sorry, Din. Gua belum pernah kena cacar. Nanti gua ketularan lagi. Puskesmasnya aja suruh kesini, kenapa? Ya nggak bisa, Del. Mendingan lu tunggu di sini. Gue pinjem motornya. Boleh kan? Gua mau pergi. Emang lu mau pergi kemana, Del? Ke puskesmas. Lah, mendingan kita bareng aja. Ya, Din kan gua udah bilang. Gua belum pernah kena cacar. Nanti gua ketularan lagi. Kalau kita berdua sakit, siapa mau nganterin ke puskesmas? Oh iya ya. Ya udah, lo naik angkot aja. Sampai perempatan situ, lo berhentiin angkot. Tapi lo tanya dulu sama supirnya, pernah kena cacar nggak? Emang kenapa, Del? Ya kalau belum pernah kena cacar, nanti dia ketularan. Kalau dia sakit, dia nggak narik. Nanti keluarganya makan apa? Lo mau ngasih makan keluarganya? Oh iya ya. Lu baik hati banget, Del. Ya udah, sampai ketemu di puskesmas. Tadi lo nyuruh matiin motor, sekarang lo starterin. Oke. Nggak usah. Nanti motor gua ketularan cacar lagi. Oh iya ya. Hati-hati, Del. Ya, jangan ngebut ya. Abdel, saudara gue, bener-bener orangnya baik hati, suka menolong. Loh, terus gue yang nganterin siapa? Kena tipu lagi nih. Del, Abdel. Kok perasaan gua nggak enak ya? Apa ada maling ya? Atau temuan mau nipu gua lagi? Wah, kayaknya gua harus keliling nih. Gua jalan dulu lah. Moklis. Pangkalan nggak ada, di sini juga nggak ada. Kan dia yang nyuruh gue supaya ketularan sama Beno. Tapi gimana ya? Pokoknya Muklis harus tanggung jawab. Harus kena sakit cacar juga. Din, ngapain lu? Kebetulan lu, Klis. Duduk. Gue mau minta pertanggungjawaban lu, Klis. Pertanggungjawaban apaan? Lu hamil? Lu kan udah kena cacar. Berarti manjur dong cara gua. Manjur sih manjur, Klis. Tapi Mbak Fitrinya sekarang lagi pergi seminggu. Ya udah, Din. Lu sabar-sabar aja selama seminggu. Kalau kena cacar gitu. Sabar sih sabar, Klis. Tapi gue nggak betah. Gatel banget, Klis. Makanya, tolong dong anterin gue ke puskesmas deh. Sorry, Din. Gue cuma bisa nunjukin jalan puskesmas nih. Lo lurus aja, terus ada perempatan, naik 03. Nah, setelah itu lo turun di puskesmas. Loh, kok omongan lu kayak Abdel sih, Klis? Hah. Nih, biar lu ketularan, Klis. Awas lo, gue ajar lo, Din. Awas lo.
oles-olesin ke petungan aja. Tanpa petungan udah bisa apa-apakan, Klis. Terus, Din. Sampai banyak terus. Emang lu nggak takut ketularan? Kagak. Nih, gua ada cadangannya.